Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Indarsari, NPM 22060206015, Fakultas Ekonomi Syariah, kelas khusus semester 3A. Saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari dosen kami, Ibu Sayu Meningsi ME, sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan ekonomi mikro Islam dengan ekonomi mikro konvensional. Ekonomi mikro Islam itu menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel yang utama. Maksudnya di sini setiap keputusan itu diambil berdasarkan Al-Quran dan hadis. Syariah di sini yaitu Al-Quran dan hadis. Lalu ekonomi mikrokonvensional yaitu perilaku individu dalam pengambilan keputusan bertindak sesuai norma dengan dan aturan menurut persepsinya masing-masing. Maksudnya di sini tidak berdasarkan syariah, hanya berdasarkan pemikiran atau persepsi mereka masing-masing. Lalu yang kedua, jelaskan permasalahan ekonomi Islam versus ekonomi konvensional. Jawaban saya, permasalahan ekonomi Islam menurut Bakir As-Sadat, yaitu seorang mazhab ilmu ekonomi, beliau mengatakan bahwa sumber daya hakikatnya melimpah dan tidak terbatas. Namun yang menjadi permasalahan utamanya adalah ketimpangan sumber daya yang tidak merata di antara manusia. Ekonomi konvensional yaitu kelangkaan terjadi akibat sumber daya yang terbatas, maka kemampuan memproduksi barang dan jasa terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Dan yang terakhir, pertanyaan nomor 3, jelaskan nilai universal ekonomi yaitu tauhid, adil, nubuah, khilafah, dan ma'ad. Yang pertama, tauhid, yaitu keesaan. Artinya ada Allah itu Maha Esa. Ini merupakan fondasi utama kita, di mana tidak ada Tuhan yang layak dan patut disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu adil atau adil, yaitu Allah Maha Adil. Allah tidak membeda-bedakan umatnya. Implikasinya ke ekonomi bahwasanya kita tidak boleh mengejar kepentingan pribadi sedangkan ada orang lain yang dirugikan. Lalu selanjutnya nubuah atau kenabian. Artinya bahwasanya Allah itu mengutus nabi dan rasul kepada manusia untuk memberikan ajaran apa yang telah Allah sampaikan kepada nabi, kemudian nabi menyampaikannya kepada manusia sebagai petunjuk agar manusia itu bisa berperilaku yang baik dan benar. Apa implikasinya kepada ekonomi? Yaitu agar seorang pebisnis itu harus mempunyai sifat seperti nabi, seperti sidik, tablik, amanah, serta patonah. Lalu selanjutnya khilafah, yang artinya pemimpin. Allah telah menciptakan manusia itu sejatinya adalah sebagai seorang pemimpin. Lalu apa implikasinya ke ekonomi? Yaitu pemimpin itu harus mengatur perekonomian sehingga perekonomian bisa seimbang dengan aturan-aturan syariah dan tidak melanggar hak-hak manusia. Dan terakhir ma'ad atau hasil. Implikasinya kepada ekonomi yaitu sebagai seorang pebisnis pasti mencari untung atau hasil. Artinya tidak semata-mata keuntungan itu hanya untuk di dunia saja, tapi untuk akhirat juga. Jadi sebagai seorang pebisnis harus mencapai laba yang sebanyak-banyaknya untuk di dunia dan juga laba yang sebanyak-banyaknya untuk ke akhirat. Demikianlah saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.